Santapan Harian, Kamis, 26 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mampu menikmati dan melakukan sabda-Mu saat ini, agar dapat terus bertumbuh dan menjadi serupa Engkau. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua 14 ayat 6-15. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati, namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai hari ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron sebelumnya ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang terbesar di antara orang Enak. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Sahabat Scripture Union Indonesia, kata orang janji adalah hutang. Hutang harus dibayar, maka janji juga harus ditepati. Hal ini memberikan peringatan bahwa seseorang tidak bisa asal saja berjanji. Dia harus yakin bahwa dia bisa menepati janji itu. Sebaliknya, orang yang kepadanya janji diberikan memiliki hak untuk mengingatkan dan menagih janji yang sudah diterimanya. Kaleb dan Yosua adalah 2 di antara 12 orang pengintai yang diutus Musa menyelidiki tanah Kanaan. 10 pengintai membawa laporan yang membuat umat merasa takut. Sementara Kaleb dan Yosua menyampaikan kebenaran dengan jujur. Karena kejujurannya, Kaleb menerima janji dari Musa bahwa tanah yang diinjaknya akan menjadi miliknya. Setelah Musa digantikan Yosua dan setiap suku mendapat bagian mereka di Kanaan, Kaleb menagih janji itu. Yosua yang menghormati janji Musa memberikan Hebron kepada Kaleb. Bagi sebagian orang, menagih janji mungkin dianggap terlalu berlebihan atau bahkan ketidaksabaran. Namun, pada dasarnya menagih janji sama dengan meminta hak.
Tentu boleh-boleh saja seseorang meminta sesuatu yang menjadi haknya. Di sisi lain, ketika menagih janji, sebenarnya kita sedang menghindarkan orang yang berjanji dari melakukan kebohongan. Kalau seseorang sudah berjanji lalu tidak menepati, bukankah itu artinya berbohong? Masalahnya sebagian orang mungkin merasa tidak nyaman menagih janji. Bisa jadi dia takut dianggap tidak percaya kepada orang yang berjanji atau tidak sabaran. Bisa pula memang benar-benar takut karena yang berjanji itu orang yang berkuasa. Cara Kaleb menagih janji bisa dijadikan teladan. Kata-kata yang kita gunakan mesti tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan memaparkan fakta, seperti Kaleb mengingatkan Yosua akan peristiwa yang menyebabkan Musa bersumpah. Selain itu, kita perlu memperhatikan juga waktu yang tepat, seperti Kaleb yang menagih haknya setelah semua suku mendapatkan tanah melalui undian. Jika kita perlu menagih janji, kiranya kita bisa melakukannya dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menagih janji-janji. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan penuh kasih dan pengertian, agar setiap kata yang kami sampaikan membawa kedamaian dan tidak menimbulkan ketegangan. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.